Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, sebenarnya dia sedang bermunajat pada Tuhannya. Janganlah sekali-kali dia meludah ke hadapannya dan ke samping kanannya, tetapi ke samping kirinya, di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat disebutkan sebagai berikut, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya. Baik. Ada lagi? Apa? Enggak, ini aja dulu. Ini dulu. Baik, ini luar biasa ya. Artinya alhamdulillah kita lahir sebagai orang Jawa itu alhamdulillah. Karena apa? Tradisi kita atau budaya kita itu sudah sopan. Iya kan? Sampai ewo-ewo. Sopan. Tapi ya gitu, kadang-kadang sopan itu menjadi kelemahan bagi kita. Semuanya diterima. Semuanya dinormalisasi, gitu kan? Nah, ini salah satu terkait dengan adab, ya kan? Jadi adab. Wallahu alam, apakah alasannya itu dan apa yang melatar belakangnya itu? Entah dulu itu karena pasir, kayak, ya kan? Atau kebiasaan memang seperti itu. Ya, jadi dulu waktu awal-awal dulu waktu saya ke Cina, belum kenal sama budaya sana dan orang sekitar sana juga belum tahu saya, ya kan? Kita dua budaya yang berbeda. Itu kalau nunjuk itu pakai kaki. Pakai kaki. Menunjuk itu pakai kaki. Kono, sebelah kono. Tuh. Tapi dari sana biasa. Biasa. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Di sana itu biasa, di kita itu yang luar biasa. Ini kan, menunjuk pakai kaki. Terus bagian lagi, dia kalau menunjuk pakai tangan seperti ini. Dia, bukan kita, dia. Nah, saya menunjuk seperti ini biasa kan. Itu dianggap saya kurang sopan. Sana sama. Ketika Imlek, bukan pas Imleknya, 7 hari setelah Imlek, saya itu menghadiri acara pernikahan, ya kan? Pakai seperti ini, biasa. Tegur sama dia, Pak Haji, jangan pakai warna putih. Ya silakan pakai kopiah, tapi jangan pakai warna putih. Kenapa? Warna jelek, ya kan? Pokoknya selain warna, ini warna kematian ini. Kalau orang mati warnanya putih katanya. Kalau pernikahan merah atau pokoknya selain putih. Oh gitu, ya udah, ya kan? Nah itulah. Nah, terkait dengan hati seperti ini, hati seperti ini terkait dengan adab kan, ya kan? Itu. Wah, mungkin Allah alam apakah yang sedang budaya saat itu. Ini kan kita di sini kan luar biasa kencing dalam masjid kan. Hal yang tidak pernah kita temui kecuali anak kecil kan. Di sana itu orang dewasa ada. Di Arab ini, iya kan? Kencing dalam masjid itu Pak Manta ya? Ada. Oh ya, di India, BAB sembarangan. Oh iya, sampai di luar. Ya kan? Ya alhamdulillah.
kita melihat seperti itu kita sudah kelebihan kita ya, termasuk kelebihan kita dilahirkan dalam orang Jawa ini luar biasa. Orang Nusantara ini luar biasa, ya kan, adabnya luar biasa. Tapi ya itu tadi kadang berlebihan ya seperti itu. Baik ini ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian sedang dalam sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ini seperti yang kita sampaikan, bahwa teknik atau aktivitas kita yang berkomunikasi dengan Tuhan kita ya, sholat itu, makanya nikmati sholat itu, baca ya kan, apalagi sholat sunnah, ya kan, sholat sunnah nikmati itu, cari ayat yang sesuai dengan kondisi kita, ya kan, seperti itu cari, karena itu terus diskusi, ngobrol, sampaikan. Waktu berdiri, waktu ruku, waktu i'tidal, waktu sujud, ya selesai tahiyat akhir itu sampaikan semuanya, ya tidak masalah. Terus kita tidak masalah sedikit-sedikit sholat. Misalkan Pak Manto lagi ke perjalanan ke Blitar, setiap kali rest area belinya sholat 2 rakaat, ya kan? Boleh enggak? Ya kan? Sholat fardu sudah jelas selesai ya. Apa alasannya? Hah? Sholat mutlak. Terus kenapa kalau dilakukan sholat mutlak? Terus lainnya apa kira-kira? Pak Chandra kemarin saksi aja tempat-tempat. Nah itu yang menarik, agar tempat ini jadi saksi, ini perbanyak, ya kan, di mana pun lah, ya kan, seperti itu. Terus, nah ini mulai adabnya ini. Maka janganlah ia berludah di depannya, ya. Berludah di depannya, janganlah ke kanannya, tapi ke kirinya. Ini mulai dikoordinasiin, diatur. Jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri atau ke bawah kaki. Itu yang lebih baik. Seperti itu ya. Terus atau di bawah kakinya. Baik, ini adalah terkait dengan adab tadi ya. Kita apa misalnya meludah enggak kita? Apa yang mungkin? Ada kok, saya lihat beberapa orang tuh kalau di jalan biasa. Iya kebiasaan. Seperti itu ya. Nah ini makanya ini mungkin budaya meludahnya dia luar biasa ini. Di sana. Ada. Oke. Dulu baru sekarang beda. Hah? Anak dulu baru sekarang. Iya beda. Jelas. Dulu kan susah asli. Sekarang susah misalnya. Itu ya. Nah itu ya. Jadi ada keterangan lain-lainnya di sini bahwa di kirinya juga ada malaikat. Jadi kanan ke depan, kanan kiri ada malaikat, sebaiknya di bawah. Ini mungkin ngatur bagaimana perilaku saat itu, ya kan? Yang mungkin meludahnya sembarangan, gitu ya. Nah, kita gimana? Kita nggak tahu budaya saat itu, ya kita ikuti ini aja. Oh ternyata kalau itu seperti ini, ini meludah ya ini ya. Baik, lanjut. Karena kiramun li'a Isataha radhiyallahu anhu satarat bihi janibah baitiha faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Diriwayatkan juga dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa tirai milik Aisyah menutupi samping rumahnya Nabi SAW bersabda kepadanya, singkirkanlah tiraimu ini
kita karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dan Muslim juga menyepakati hadis dari Aisyah tentang kisah kain Abi Janiyah yang dihadiahkan kepada Nabi dari Abu Jam. Dalam hadis itu disebutkan ia melalaikan dalam sholatku. Baik, ini yang sering menjadi bahan pembicaraan ini. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Aisyah mempunyai satu tirai yang digunakan untuk menutup bagian samping rumahnya. Ya, kita mampunya membayangkan sesuai dengan apa yang di lingkungan kita. Bayangan tirai ya tirai. Kalau kita membayangkan zamannya Rasulullah, rumahnya Rasulullah itu, kalau tidak salah nih ya, kan satu bagian dengan masjid ini kan. Masjid misalkan ya, ini rumahnya Rasulullah seperti ini, jendelanya kadang-kadang hanya satu ini loh, yang menghadap ke masjid, terus ada pintu, tersekat menjadi dua ruangan, atau di sini Pak, tersekat dua ruangan. Oh ini mungkin jendelanya di sini, ini kamar tidur, ini untuk lainnya. Sudah ini aja, dua ruangan aja tersekat, ya kan? Ini masjid kan, ketika Rasulullah iktikaf, Aisyah kan lihat dari rumahnya kan, seperti ini jajar. Ya, tirai seperti apa? Tirai ya, mungkin tirai jendela ini mungkin ya, seperti tirai. Selambu kan, makanya itu kita tidak tahu dulu yang disebut tirai itu seperti apa, ya kan? Terus singkirkanlah tiraimu ini dari kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, singkirkan tiraimu ini dari kita karena gambar-gambarnya selalu mengganggu sholatku. Hadis ini apa kualitasnya? Kualitas hadis tidak ada nih kayaknya. Tidak ada kualitasnya ini. Baik. Nah, sekarang singkirkan tiraimu karena gambar-gambarnya selalu mengganggu sholatku. Gambar sekarang, nah ini. Nah, gambarnya seperti apa? Sekarang tirai ya. Yang pertama tirai. Kosakata yang menarik di sini pertama adalah tirai. Yang kedua adalah gambar. Sohe kualitasnya. Oh ya Bukhari kan kualitasnya bagus. Tirai, karena apa? Tirainya itu diminta disingkirkan karena mengganggu, ya kan? Karena mengganggu. Ada gambarnya, karena mengganggu karena ada gambarnya. Tirai bergambar lah. Tirai bergambar. Sekarang ini, oh berarti saat itu rumahnya Rasulullah ada tirainya, ya kan? Kalau sekarang mungkin kalau yang dimaksud ada sesuatu yang ada gambarnya menempel di tembok, berarti bukan hanya tirai saja, ya kan? Kalau sekarang toh kan banyak kan sekarang. Oke, jadi sesuatu nempel di tembok yang mengandung gambar ini. Nah, sekarang gambarnya tidak ada kejelasan di sini, belum ada kejelasan. Karena mengganggu dalam sholatku. Mengganggu. Nah itu aja. Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari. Bukhari dan Muslim sepakat pada hadis Anas tentang cerita Abu Jam, tentang redaksinya, karena sesungguhnya ia melalaikanku dalam sholat. Ini mengganggu atau melalaikan. Nanti kita bahas ya. Hadis ini menyampaikan seperti ini. Keterangan lain, hal-hal yang penting yang bisa diambil dari hadis ini, satu, kalau sholat usahakan persiapkan
hindari sesuatu yang mengganggu. Ya kan? Itu persiapan, termasuk persiapan kita sholat. Ya, Mama tuh ada gambarnya itu. Yesus di situ. Oh, ada, ya kan? Siapa tahu lemeknya nanti ada gambarnya. Saya buat saja. Oh ya, bagus. Jadi usahakan semua yang mengganggu dihilangkan. Terus yang kedua, sini adalah khusyuk, iya. Terus kekhusyuan, ini sampai ke masjid ya, makruh untuk menghiasi masjid dengan hal-hal yang berlebihan. Ya seperti itu ya. Kalau di sini sih tidak terlalu ya. Kalau di luar negeri memang banyak ornamennya. Terus gambarnya ini ya. Terus di sini. Terus memasang gambar. Ulama berpendapat tentang hukum menggambar atau memajang gambar yang bernyawa di sini. Ada batasan di sini. Gambarnya itu bernyawa. Hewan. Nah, ini bernyawa itu apa? Hewan. Hmm? Di atasnya ada tasawiru itu. Maksudnya warna dan ornamennya. Warna dan Ornamennya dari di atasnya kosakata hadis. oh ya. Maksudnya ada warna dan ornamennya. Berarti di sini ada berapa ya? Berarti sesuatu yang menempel di tembok, warna, ornamen. Ornamen ini apa ini? Ya, corak motif. Nah, motif kan? Atau motifnya apa kan? Motifnya. Warna sekarang. Warna yang tidak disukai Rasulullah itu apa? Kuning. Kuning terus? Merah. Merah. Kedua. Kuning sama merah. Tapi Rasulullah pernah pakai jubah merah. Pernah coba. Makanya itu. Kalau warna ini banyak. Warna yang disukai Rasulullah apa? Hijau. Hijau. Yang putih, ya itu disukai Rasulullah. Ya kan? Yang tidak disukai kuning sama merah. Iya, ini banyak nanti ya. Karena menggambarkan wahnya itu loh, merah itu wah gitu ya. Nah sekarang ornamen atau motifnya disebutkan di sini bernyawa. Berarti Rasulullah pernah dingin ya Pak Manta ya? Hijau saya. Terus ulama sepakat tentang haramnya meletakkan gambar tersebut karena dikhawatirkan menjadi syirik atau menyekutukan Allah. Kalau orang sholat sini bawa kaos terus ada bacaannya. Nah itu, iya benar. Termasuk bacaan ini. Iya kadang gitu kan. Nggak tahu. Ada tulisannya kan belakang masih muat. Iya itu, benar itu. Ya kaos-kaosnya anak-anak muda-muda itu kan, tulisannya kan. Kalau dulu kan joger toh. Nah, kaos joger, nah, itu dibaca. Ada buahnya. Pak Mantan nggak kusuk ke imamnya depannya. Aduh. Ya benar ini termasuk yang bernyawa. Oh iya. Ya, jadi ini macam ini ornamen tulisan. Kalau sekarang kan berkembang menjadi tulisan, ya kan? Ya, bernyawa tulisan. Nanti ini bernyawa ini juga diingat lagi ya nanti. Jumhur ulama mengecualikan terhadap mainan anak-anak yang hukumnya dibolehkan, sebagaimana di dalam hadis lain. Terus ketiga, ulama berbeda pendapat mengenai foto. Sebagian mereka berpendapat boleh dan sebagian lain menganggap tidak boleh. Nah sekarang gini,
Ini dulu tulisan ya bener ini tulisan. Kalau sholat jangan pakai tulisan yang ngejreng gitu ya. Gambarnya juga ya kan yang itu. Terus sekarang ini yang bernyawa ini. Bernyawa ini seperti apa? Karena ditakutkan yang syirik tadi. Bernyawa Panduk lu sejauh sepengetahuan saya, kalau gambarnya itu memang penuh, komplit, penuh, semua. tidak boleh. Tuh. Parut mati yang boleh. Tapi sebaiknya kalau untuk sholat ya hindari semuanya. Tidak penuh tapi gambarnya wanita. Mana ya? Ya mungkin itu partainya yang ada wanitanya itu ya kan. Kalau seperti itu ya tidak boleh. Jadi ini usahakan hal dalam sholat itu hal-hal yang mengganggu kekusukan sholat atau menjadi perhatian saat sholat. Untuk orang lain ya artinya seperti itu tidak boleh. Ya. Ini kan terkait hukum gambar dan memajang gambar, bukan ini lebih luas. Oh iya saya lebih luas lagi. Nah ini kan soalnya ini karena tirai dan gambar itu mengganggu dan melalaikan sholat. Jadi kalau sholat di sini baik kita hadis ini terhadap kita dan hadis ini juga terhadap orang lain. Kalau kita mau sholat jangan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Nah ini terkait dengan apa tadi ini kalau bisa tempat sholat kita di rumah jangan ada tirainya. Secara umum ya rumah kita tidak boleh ada tirai yang bergambar seperti ini. Tirai boleh ternyata, ya kan? Tapi yang masalahnya itu ada gambarnya ini. Ornamennya seperti apa, motifnya seperti apa, seperti itu. Ini kan tempat sholat tuh. Tempat sholat. Dan apa yang jadi dua, apa yang kita pakai sholat, ini melebar tuh. Kalau rumah kan lebih luas lagi. Bisa, berarti ini semakin luas juga. Rumah, weh. Jadi sholat ada disertai gambar-gambar di rumah dan Hindari. Memang konteksnya ini sholat ya, konteksnya sholat, tempat sholat di rumah agar tidak mengganggu atau melalaikan seperti itu. Tapi lebih luasnya ya ini dua ini tirai yang bergambar. corak itu punya sudut pandang sendiri-sendiri. Saya ngelihat corak badannya Pak Andri, biasa saja sholat. Tapi ketika lihat orang lain mungkin lihatnya ini. Nah kalau misalkan ini aja dibawa ke Cina aja, kan ini jadi menarik. Ya kan? Orang Cina kan lihat, wah apa ini kan menarik kan? Nah itu. Jadi ini ya benar, itu menjadi hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Wah, benar ini walaupun di sini tidak masalah. Ini kan? Di sana itu ada pakainya orang Afrika itu hitam itu seperti plastik. Dia gerak itu kresek gitu. Bukan di sana dingin. Itu ya. Jadi ini benar. Jadi ini ada kontekstualnya apa secara letter hadis ini adalah saat sholat di tempat sholat ini, tapi secara luas ya bisa diperluas sebagai macam-macam. Terkait dengan foto ya tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya kan? Seperti Di sini itu. imam itu kalau beda-beda nyikapi sajadah yang ini kadang ditekuk, kadang ganggu pemandangan, ganggu Motifnya? Ya motifnya gitu kan. Gitu. Ada yang biasa saja. Aman toh? Sajadah waktu jadi imam. Iya, ini seperti itu ya. Inilah jadi ini ternyata dasarnya orang-orang yang seperti itu ya. Baik, ada yang sampaikan di sini. Terkait dengan foto-foto ya seperti itu kalau foto. Dah lanjut. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna qaumun yarfa'una
absarahum ila samai fi sholati aw la tarji'a ilaihim. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang memandang langit waktu sholat atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul ahbasani. Tidak diperbolehkan sholat di depan hidangan makanan dan tidak diperbolehkan pula sholat orang yang menahan dua kotoran, muka dan belakang. Nah, jelas ini ya. Bahwa, nah ini kembali lagi. Oh, ini yang pertama ada ancamannya. Jangan intinya sholat memandang ke langit. Hukumannya kalau kayak gitu Buta. loh, pandangan enggak ada hukuman berarti ini enggak boleh. Haram hukumnya, ya kan? Terus ini keadaan normalnya. Artinya kalau misalkan enggak bisa ini kan waktu keadaan tidur kan mesti menghadap ke langit. Nah, iya kan? Orang sakit kan? Seperti itu. Dah, terus ada tambahan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan sholat saat makan, jangan sholat saat makanan telah dihidangkan. Nih, kalau sudah dihidangkan duluan mana? Sholat atau makan? Makannya dulu, ya kan? Dan jangan sholat saat sedang menahan air besar ataupun air kecil. Gitu ya. Di sini Makruh. kalau yang kedua makruh, ya kan? Terus ada keterangan di sini. Butanya buta hatimu. Iya. Matanya Dihilangkan. cara nyata dari dulu. Ya, tidak kusuk. Itu menandakan tidak kusuk juga bisa, ya kan? Ya, tapi ya gimana, di musola situ itu ada ibu-ibu sepuh 80 tahun. Kalau sholat tuh lihat orang jalan. Ibu-ibu itu kan. Kan itu pintunya satu kan di musola itu. Iya, kalau dia lagi dia dilihat. Ya, gitu ya. Udah deh. Ini gimana gitu ya? Dia tidak menghadap ke langit, tapi dia menghadap orang. Ya, dilihat itu. Belum tahu ilmunya. Ya. Dalam puasa seharusnya kita buka dulu ya. Nah, itu makanya itu. Ada nanti munculnya kesepakatan. Ya kan? Kan adzan jelas tuh. Kalau adzan jelas. Adzan dulu. Nah, mungkin Handika ndak adzan dulu. Ya kan? Adzan dulu. Nah, permasalahannya setelah adzan ini makan dulu atau sholat dulu. Ya, memang membatalkan puasa. Kalau membatalkan jelas, ya kan? Membatalkan minum tok masih mikir. Cemilan, makanan nasi ini masih dibungkusi. Belum siap ya. Belum dibagi ya. Itu ya. Tidak apa-apa misalkan ketika nanti besok ya puasa besok Pak Manto tiba di sini sendiri makan, lainnya sholat. Tidak apa-apa ya kan? Saya punya hadisnya kok. Ya kan? Sholat ini. Nanti nunggu. Ya. Nanti nunggu kan gampang, lihat siapa Pak Parti, Pak Budi lagi sholat sunnah, plak. Ya. Itu apa ya? Ya. Aman ya, penting. Itulah kalau misalkan kita punya banyak alternatif, ini kan, punya banyak alternatif karena kita sudah belajar banyak. Oh ini silakan, oh ini silakan, ini silakan, ya kan, seperti itu. Baik, di sini tidak ada keterangan lagi yang dikaya. Dan Taimiyah menjelaskan bahwa buang air kecil, buang air besar, sudah tidak ada. Lanjut Pak Budi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minas syaitani fa idza tasab aba ahadukum falyakzim mastata'a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu termasuk perbuatan setan. Bila seseorang di antara kamu menguap, hendaklah dia menahan sekuatnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Matan hadis memiliki tambahan kalimat fis sholati, dalam sholat. Dua berarti ya. Angop ya, angop ya. Iso tapi Ya intinya bahwa menguap ini dari setan, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana caranya kok seperti itu, ya kan? Rasulullah tidak pernah menguap. Pernah juga, pernah makanya dibahas ini, ya kan? ombo-ombo. Nah, oleh karena dari setan ada keterangannya dari setan, oleh karena itu kita harus menahannya. Jangan sampai perbuatan setan itu mengganggu sholat kita. Ya mungkin arahnya ini mengganggu sholat. Tapi di sini di awal hadis kan tidak ada keterangan di awal sholat, di dalam sholat kan? Secara umum tuh berarti, ya kan? Secara umum berarti oh ini umumnya kalau menguap itu ditahan. Kalau di sini ya, menguap ditahan semampu mungkin. Kalau nggak bisa ditahan berarti ditutup. Kalau harus Kalau enggak berarti kalah sama setan. Seperti itu. Tutup. Tutupnya gimana? Nah, itu kalau pakai tangan kiri, kalau tangan kanan. Nah, kalau pakai tangan kanan itu dalam. Dalam. Kalau tangan kiri ini. Itu bedanya, ya. Hah? Per tahun. Oh, Halo. Itu. Per tahun. Benar, Kalau berarti. Baik itu ya. Jadi ingat-ingat bahwa ini bukan menguapkan oh ini datangnya dari setan. Berarti mungkin kita tidak kusuk kayak ya kan atau seperti apa ya kan? Ngantuk ya kan? Banyak ya itu. Baik, ada tambahan di sini. Tidak ada. Ini termasuk di luar sholat ya, di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, lanjut. Baru. Iya. Tidak ada tambahan. Oh, tidak ada. Sudah. Baik, terkait dengan sutra dan lain-lainnya ada yang dibahas sampai sini. Kan semuanya kan mau menguap, mau tirai. Itu dia Pak, menguap. Ini tirai. Menguap. Nah, ini kan dalam rangka kan ini melalaikan atau mengganggu sholat itu tadi kan. Jadi kita benar-benar dalam sholat itu persiapan benar-benar. Ya, hilangkan persiapan benar-benar konsentrasi karena di awal tadi disebutkan bahwa sholat adalah komunikasi kita dengan Allah, dialog kita dengan Allah, ya kan? Singkirkan hal-hal. Nah sekarang HP itu tadi, HP-nya Pak Manto tadi bunyi. Paling dulu Islami film. Anaknya. Iya. Nah, dulu gitu. siapa? Yang di sini dulu. Anak Mas Haji. Oh itu. Nah itu ya kan. Kalau sekarang apa? Hal-hal seperti itu. Oh HP ini. Usahakan hal-hal yang mengganggu sholat itu dihindari semuanya. Termasuk makan. Nah ini kan makan. Ya suku-suku BAP soal BAB atau BAK. Ya bener Pak Manto dimatikan. Alarm. Ngapain lu? Nah ini ya. Jadi ini hal-hal yang mengganggu. Mungkin apa kalau sekarang ya HP. Ya, HP. Apalagi
Manusia di depan yang kamu baju kan jingkir. Iya, ya kan? Pakai baju partai loh Pak Manto, ya kan? Sampai kira. Nah, lu kan di sini ada baju dan kasih baju. Kan kasih baju. Enggak beli. Ini ya hal-hal yang mengganggu. Kalau di kita ya mungkin HP saja ya. Lainnya enggak ada ya. Itu sutra itu saya pakainya saya balik yang polos yang sini. Kalau ini lihat gambar. Oh iya, ada gambarnya itu kan ada. Iya, iya itu. Baik, kalau yang tidak ada, terus relevansi dengan zaman kita, ya mungkin HP saja. Kalau di rumah, mungkin foto atau gambar-gambar lainnya. Terus kalau patung, jelas patung itu tidak boleh, ya kan? Kecuali mainan anak-anak. Dah itu aja. Baik. Masalah pertanyaan kembali ke Nabi. Masalah assalamualaikum. Ada kerja mana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuh. Aslinya tuh apa tuh? Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh tuh Tuhan? Wabarakatuh. Terakhirnya kan tak marbuto toh. Loh, tapi diteker sama itu, tetap. Tetap, itu biasa gitu. Ya ada hanya ada. Saya karena air. Ada. Loh, tapi saya ngomong kawan waktu sana. Lah ini tinggal Pak Marti ngecek Iya. tulisannya gimana. Sama kan di YouTube kan waktu dulu. Tapi ada yang bilang nggak boleh tuh kudu. Ya dilihat aja, cek. Sinten? Ya Pak Iwan ini nanya ngomong dulu. Jangan tuh ada tulisannya tuh. Apa itu ya tuh, apa kayak tuh. Pak itu. Ya dilihat itunya. Kalau tulisannya tuh apa tak marbuto ya, berarti ada haknya. Ada orang bilang mau kamu apa? Assalamualaikum wabarakatuh. Nah itu nggak betul gitu loh. Akhir. Lah ya hak ya. Yang Tak marbuto toh. Lah ya hak. Tak marbuto kan hak terakhir. Ada tulisannya nggak ada gitu bilang. kalau tak kan ada titik. Oh. Bilang sini mana? Tergantung yang percaya. Pak Manto saya ceritain ada rantai emas turun dari langit, percaya enggak? Wah, ya harus cek dong. Iya kan? Assalamualaikum wabarakatuh. Asik. Baik, kita lanjutkan. Tulisannya kalau tuh ada ngomong ini pada dua Itu kayak kawan. Baik, lanjut, monggo. Oh, dua ini tuh baca raus sorok dong. Ayo, Pak baru masjid. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum Muhammad. bibina il masajidi fit duri wa an tunaddafa wa tutayyaba. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum Muhammad. memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini dianggap sebagai hadis mursal olehnya. Ya, di sini disebutkan ada hadis sahih juga. Baik, terkait dengan masjid. Masjid di sana definisinya sederhana sebenarnya. Tempat sholat itu aja. Ini kan, kalau di sini mulai banyak padanan katanya. Ada masjid, ada musola, ada langgar, ya kan? Langgar zaman dulu sekarang nggak ada. Nah, terus apa bedanya? Kalau ya secara umum ya sama, tempat untuk sholat. Hanya saja kemudian ada yang membedakan, boleh untuk Jumat, sholat Jumat, boleh untuk iktikaf, ini kan? Tapi itu juga boleh sholat Jumat atau tidak boleh sholat Jumat. Kita dimanapun sholat Jumat juga boleh kan? Misalkan ada sekian ini 10 orang lagi safar, satu hais kan 12 orang. Ya kalau enggak ada
di kota asing lah, ya kita berhenti di satu tempat, satu orang sebagai imam dan khotib, ini jamaahnya nggak masalah kan? Ini apa tuh? Atau misalkan lagi di kantor, di pekerjaan, ya kan? Kalau Jumat, di mall, ya kan parkiran jadi masjid, parkiran jadi tempat sholat Jumat, nggak masalah kan? Seperti itu. Karena katanya musola itu ada 5 waktu. Nah, oh ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi nanti ada terkait dengan fikihnya itu. Jadi pokoknya, jadi intinya masjid adalah tempat sholat. Hanya di kita ada beberapa padanan katanya, ya. Fungsi masjid adalah tempat ibadah dan tempat melaksanakan syiar-syiar agama. Masjid adalah tempat belajar dan mengajar yang nyaman. Terus sudah ini jika umatnya. Baik, setelah terkait dengan masjid. Masuk hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mendirikan masjid-masjid di perkampungan, perkumpulan kabilah serta membersihkan dan memberikan wewangian. Nah, jadi syiar agama satu, yang kedua masjid itu harus bersih. Ya seperti itu ya. Ada tambahan di sini Andika. Duar adalah plural, itu artinya rumah ya dar kan. Perintah membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian. Sudah ini masjid ini sudah. Ada tambahan Andika? Nggak ada ya, lanjut. Yang mana? Yang tidak ada kesempatan sholat jamaah di masjid dianjurkan untuk membuat tempat sholat sendiri di dalam rumah. Di mana Andika? Nomor 1, hal-hal penting. Nomor 1, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka untuknya bangunan yang serupa di surga. Lupa mantu. Iya. Nah ini saya coba. Ini bagian manapun ya. Jadi kita kalau ada seperti ini ikut aja, ya kan? Supaya kita mendapatkan bagian kita di surga. Artinya beramal baik. Terus yang kedua di sini, rumah yang bertujuan. Ya Rasulullah, sesungguhnya rumahku terletak jauh dari masjid di daerahku. Aku ingin mengundangmu untuk sholat di ruangan yang ada di dalam rumahku, dan aku jadikan sebagai tempat sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kita akan sholat bersamamu di sana. Ruangan mana yang kau inginkan? Lalu aku mengajak Rasulullah ke salah satu ruangan yang ada dalam rumahku. Lalu kami sholat bersama. Ini kalau jauh, ya kan? Kalau tidak ada tempat sholat, ya kan? Di sini memungkinkan. Saya pernah sekali ini di Cina juga ya. Pengalaman saya di Cina memang. Apartemen dijadikan tempat sholat. Kalau nggak salah di lantai 10 waktu itu. Di apartemen itu ada satu orang penjaganya jadikan sholat. Ada adzan tapi di dalam, nggak boleh keluar. Gitu. Di atas. Enggak, di lantai 10. Di kamar. Saya di kamar, di apartemen, bukan di rooftopnya, bukan. Di kamar itu. Bukan kan ada sekat-sekat biasanya. Hah? Sekat-sekat. Enggak, satu ruangan kecil itu dah, itu tempat sholat. Ya dan di dalam, koma di dalam. Kalau selesai sholat dikunci, ini enggak ada itu ya. Enggak dibuka terus, seperti itu. Itu kalau enggak ada tempat sholat lainnya. Kalau kita, makanya kita alhamdulillah hidup di sini itu banyak masjid, ya kan? Banyak tempat sholat. Iya. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. qatalallahu al-yahudat tahudu
kubura anbiyaihim masajida. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memusuhi orang-orang Yahudi dan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan dan dalam riwayatnya kata wan nasoro dan orang-orang Nasrani. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dengan sanad mereka dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: Kanu idza mata fihimur rajulu sholihu banau ala qabrihi masjidan. Apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Di dalam hadis tersebut juga disebutkan sebagai berikut: Ulaika sirarul khalqi. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Sejahat-jahat orang, manusia atau makhluk ya kan. Nah, ini menarik ya. Kembali lagi coba dipahami terkait dengan tujuannya ya. Tidak selalu seperti itu. Karena budaya kita, budaya dulu itu makam dan masjid itu berdekatan. Wallahu alam, apa latar belakang orang dahulu menjadikan seperti itu? Apakah terkait dengan budaya sebelumnya, kita tidak tahu. Atau mungkin agar bisa mendengar ayat-ayat yang bagus, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas mungkin tidak ada tujuannya untuk memuliakan, menjadikan itu tempat masjid, hanya sebagai tempat sholat. Makam dijadikan tempat sholat, tapi hanya didekatkan saja, ya kan? Ya mungkin memudahkan untuk ziarah, siapa tahu, kita nggak tahu. Baik, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah ini jelas ini ya. Tujuannya jelas, bahwa menjadikan makam orang meninggal, terutama orang-orang soleh di antara mereka, menjadi tempat sholat. Tempat sholat apa? Ya tempat beribadah, tempat tidak hanya aktivitas sholat saja, tapi ya, tempat meminta, tempat semua rangkaian ibadah ada di situ, ya kan? Kalau sekarang di YouTube sudah banyak bagaimana bentuk masjid-masjid, kuburan-kuburan yang luar biasa, ya kan? Ya Pak Manto ya, ya kan? Sampai kasih uang segala macam kan, aneh-aneh kan jadinya seperti itu. Ini tidak boleh, ya kan? Kalau toh pun itu berdekatan, wallahu a'lam. Mungkin beliaunya, kembali lagi beliaunya dulunya punya latar belakang atau argumen tertentu terkait dengan hal itu, ya. Terus dilanjutkan, nah ini hadisnya sahih, ya. Dan menambahkan dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Kemudian kala itu apabila di antara mereka ada seorang soleh yang meninggal dunia, maka mereka mendirikan di atas kuburnya satu masjid. Dalam hadis lain disebut, dalam hadis ini ada redaksi mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Itu ya. Jadi kita kan tidak tahu, misalkan kita sholat di mana ternyata di situ ada masjid, ada makam, ya kan? Ya nggak tahu. Kita tidak seperti mereka, seperti apa yang dilarang. Tidak mungkin itu kebetulan saja, ya seperti itu. Sebenarnya bisa dipindah sebenarnya kan. Baik, di sini ancamannya luar biasa loh. Allah melaknat. Wah, berarti kan tidak boleh, benar-benar tidak boleh ini. Haram hukumnya, ya kan? Seperti itu. Menjadikan pemakaman sebagai tempat ibadah. Ibadah kan banyak kan? Tidak hanya sholat saja. Nah, ini yang jelas hadisnya, ya. Terus riwayat kedua ada sesungguhnya, dan lalu dalam dipasang gambar-gambar. Sesungguhnya apabila ada seorang laki-laki yang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka dirikan masjid di atas kuburnya, lalu di dalamnya dipasang gambar-gambar. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Allahu a'lam, gambar seperti apa?
apa gambarnya orang mati tersebut. Ya kan seperti orang-orang Cina itu. Mengandung gambarnya macam-macam itu kan. Hadis ini juga mengharamkan, nah ini juga termasuk ini. Hadis ini juga mengharamkan memasang foto di dalam masjid. Apalagi patung. Foto-fotonya orang-orang soleh dulu mungkin ya. Poster-poster. Nah, mungkin seperti itu. Ada. Hah? Di Indonesia Ada tuh. ada masjid-masjid yang ya Wali, kamar wali. ya Mm-mm. yang itu ada, Oh iya, ada gambar-gambar itu. ada foto ulama-ulama ini. Oh, Enggak di, hah? Di Indonesia di imaman di depan enggak maksudnya di luar Jawa balik. di Indonesia dari ya metun saya dari kalangan ya pokoknya terutama yang ulama itu. Nah, ya itu, ya seperti itu. Dari kalangan mereka itu yang ya tergantung kita sekarang. Informasi sudah terbuka semuanya. Kita mau percaya seperti itu. Ya, ini mau ya, ya kan? Berarti mempelajari ini banyak masalah ya yang ditemukan. Iya, lumayan. Dulu itu, Berarti dia orang ada dulu itu setelah turunnya Nabi, ya kan? Nabi siapapun, Nabi, aturan jelas, ya kan? Aturan jelas. Kemudian di suatu saat diselewengkan oleh setan, ya kan? Terus, nah saat diselewengkan tersebut kan mesti terbelah menjadi dua umatnya. Ada yang tetap konsentrasi pada aturan yang ada yang nambah-nambahi, oh ada tiga, ada yang plus, ya ini ya itu, ya kan? Ada satu yang melenceng, ya kan? Nah di situ kan mesti ada orang-orang yang jangan percaya seperti itu, kembali ke sini, ya kan? Kembali ke sini, ya kan? Dah, ya tetap ada golongan-golongan yang seperti itu. Mau belajar, yang penting itu belajar. Ketika menemukan sesuatu, ya di lingkungan kita banyak seperti itu, ya. Sekarang umumnya itu apa ya Kang? Yaitu, Kayak udah kerupuk. ya terus di sini ancamannya luar biasa. Di dalam masjid ya, tidak boleh dipasang gambar-gambar. Nah, di kuburan juga, patung juga tidak boleh, apalagi patung di dalam masjid itu tidak boleh. Sudah ini. Sholat di dekat kubur ini malah keras ini. Menurut Ibnu Qayyim, larangan sholat di dekat kuburan bukan karena tanahnya, tapi karena dikhawatirkan membuat orang menjadi syirik. Nah, ya kan. Jadi sampai seperti itunya diatur. Jangan sholat dekat-dekat kuburan, takut. Nah? Rasulullah itu ada, terus di Madura itu ada. Nah, kan, makanya itu. Kalau Rasulullah kan perluasan masjid, ya kan? Perluasan area masjid, ya jelas seperti itu. Tidak ada tujuannya untuk yang seperti orang Yahudi dan Nasrani itu tadi. Tujuannya. Ya kan? Wah, seperti itu tujuannya. Kalau sudah ya sudah. Ya mungkin dulu menjadikan masjid dan kuburan jejer, ya kan? Mungkin sekitarnya tuh biasanya, ya mungkin gampang dikunjungi. Ya seperti itu. Orang-orang dulu kan kita tidak tahu. Kalau Bisa ingat mati. bisa ingat mati, kan ada hadis kan, lihat kuburan. Itu banyak hal kita berpositif. Apel juga. Oleh karena itu orang sekarang menyikapi seperti itu gimana? Seperti ini gimana? Ya kan? Apakah terus ini adalah produk zaman dulu, ya. Nah, orang sekarang menyikapi seperti ini gimana? Kalau mengubah kan tidak mungkin. Ya sudah, berarti kita kalau memang ke masjid ya ke masjid saja. Ya kan? Seperti saya beberapa kali sering sih ke masjid Taman Bungkul.
ya. Iya kan? Sholat itu depannya kuburan, kanan kiri kuburan semuanya. Iya kan? Seperti itu. Ya itu adalah produk zaman dulu. Sekarang kita gimana ya? Udah sholat ya sholat aja di sini. Iya kan? Seperti itu. Andika pernah ke? Oh iya. Andika pernah ke Taman Bungkul? Masjid di Hah? depan imam itu kiainya Iya benar. Dulu memang di daerah itu sekitar pokoknya. tapi cuma keluarga kiainya aja, udah nggak ada orang untuk. Nggak boleh ditambahkan. Ya itu. Nggak boleh ditambahkan lagi. Baik itu ya. Tambah satu lagi. Ya, nanti bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin faratuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda, lalu mereka datang membahas seseorang tawanan. Mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid, muttafaqun alaih. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sebagai berikut: Anna Umar radhiyallahu anhu murra bihasa nah yansudu fil masjidi falahata ilaihi faqala qad kuntu ansudu wa fihi man huwa khairum minka. Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang bernyanyi di dalam masjid. Enggak usah. Dia besok aja. Ini aja. Sampai di sini. Dari Abu Hurairah tadi, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus tentara berkuda, kemudian mereka pun membawa seorang tawanan, lalu mereka ikat di salah satu tiang masjid. Apa kira-kira? Ini terkait dengan pelajaran masjid, ternyata kok muncul ini. Apa kira-kira pelajarannya? Mana ada orang? Hah? Iya, apa kira-kira? Apa kira-kira? Kok muncul ini kan? Harusnya bahas masjid, karena kok muncul hadis aneh di sini, ya kan? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Coba teksnya dilihat. Nabi SAW menyuruh tentaranya untuk mengambil tawanan perang kan ini. Kira-kira tawanan perang saat itu agamanya apa? Tujuannya untuk Apa kira-kira? dapat hidayah. Orang kafir kan? Orang kafir bukan orang Islam, ya kan? Terus kemudian orang itu dibawa Ke masjid. dalam masjid. Nah ini mungkin pelajaran bagi kita adalah tidak masalah orang kafir masuk masjid. Karena ada tujuannya. Nah ini kembali lagi ada tujuannya. Seperti Vera kan unta-untup tuh beli. Ya kan? Emang enggak apa-apa, masuk aja ya kan. Ya ini didawai pelan-pelan. Yang suka kan Paman Toto. Kadang tak sindirin. Karena mau catat kan. Iya. Masuk aja nama Pak. Aktif ya. Aktif memang. Kadang udah. Jadi Dia kan disuruh Mbak Suci kan masak. Malam takit ngejit lah malam takit. Oh iya dah. Iya kan dikirim dulu masakan kan. Lah, ya itu apa ya? Jalan. Ya, itu kalau misalkan iklan kita sebagai bintang iklannya itu bagus, mungkin dia tertarik. Ya kan? Kalau bintang iklannya kita jelek, nggak boleh masuk satu langkah. Orang kafir nggak boleh masuk masjid. Wah, ini kan malah takut dianya kan, seperti itu. Ya, ini orang Islam. Nah itu, gini orang Islam, ya kan? Nah ini, salah satunya seperti itu, dengan tujuan, ya kan? Terus tidak untuk nongkrong di sini sama orang-orang kafir dalam masjid, enggak seperti itu. Ini tujuan. Mungkin di sini kan ada beberapa tujuan Rasulullah dalam mengajak orang-orang kafir tawanan perang itu. Satu untuk ngajari baca tulis.
ngajari ilmu-ilmu lainnya, itu dipersilakan, diperbolehkan. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan? Dah, sampai sini dulu ya. Hah? Ada yang membolehkan. Itu kembali, batasnya apa? Itu tujuan tadi. Selain Masjidil Haram ini. Ya, mungkin Masjidil Haram tidak boleh, karena orang kafir tidak boleh masuk kota itu. Tanah haram gitu ya, seperti itu. Ada orang di YouTube itu pengen ngerasakan sensasi di Masjidil Haram, masuk. Iya masuk, ya dengan Tapi banyak. Dulu kena salah satunya itu makannya Rasulullah kan pernah mau dicuri. Itu makanya Rasulullah itu pernah dicuri. Jadi mungkin saya ini hanya membayangkan saja, ini masjid Nabawi, di sini ada makannya Rasulullah kan, dulu sekali orang itu sewa rumah di sini, di belakang ini. Itu makanya sekarang makamnya Rasulullah sini itu di beton semuanya sini. Tidak bisa ya. Iya, di sini dikasih beton semuanya, ya kan? Baik, ada pertanyaan. Usahakan kalau seperti ini kita diskusi sesuai dengan kita, ya kan? Misalkan kalau ada tadi kan makam di dalam masjid, kuburan di dalam masjid, ya sudah. Kita ke depannya tidak boleh. Tidak boleh bagi kita, ada haram hukumnya, ya kan? Tapi itu adalah produk zaman dahulu. Kalau kemungkinan dipindah, ya kan? Kalau enggak ya sudah, hanya saja kemudian kita meningkat lagi keilmuan kita tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani, itu aja, ya kan? Orang Yahudi dan Nasrani itu memang sengaja seperti itu. Ya kita boleh memuliakan orang ulama, ya boleh silakan, ya kan? Tapi memuliakannya seperti apa? Nah kembali lagi. Mendoakan silakan, doakan ulamanya. Ya Wanda ya, setiap kali doakan misalkan, ya Allah berikanlah kesehatan pada Pak Prabowo, ya, pada wakilnya Gibran, ya. Harus itu ya kan, itu doakan Pak Wanto. Ya. Itu lain. Mereka gambarnya ya ini. Nah itu yang makanya itu di desa itu produknya seperti itu masih banyak, ya kan? Si gambar-gambar seperti itu masih banyak. Kita ya sudah, kita bisa masukinya hanya dengan belajar seperti ini, ya Mas ya. Apalagi desa Jawa Tengah, tempatnya Andika itu, tempatnya Magetan, tempat kita aja ya. Wah, iya masjid ya kuburan. Iya. Kan? Kuburan. Masjid Magetan kan nonton? Masjid Agung Magetan. Depannya kan makam kalau nggak salah itu, makam kecil itu. Mantau orang kota ini nggak ngerti, kan? Masjid ziarah wali itu sangat bertentangan. Iya seperti itu. Tapi makanya Rasulullah menyampaikan ya, seperti Rasulullah kan menyampaikan sebenarnya ziarah itu tidak masalah, positif untuk kita. Ingat mati, ya kan, macam-macam. Terutama ingat mati, ya kan. Tapi syaratnya keimanan kalian harus kuat. Kalau tidak kuat, itu malah menjadi sarana yang tidak benar. Gitu maksudnya. Itu sekarang kan sudah semacam-macam, bentuknya sudah macam-macam. Jadi seperti gimana? Ya, level kan menganggap ziarah Wali Songo mewakili jualan yang paling gampang. Sesuatu ditempeli dengan agama kepada orang yang bodoh. Enak itu. Ya mana ya? Sono. Ini bekas saya ini berkah mana? Iya kan? 500.000. Wah, rebutan. Nanti bisa apa nanti? Ya, itu kan luar biasa itu. Itulah.
Kita harus pinter, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran itu selalu berpikir, berakal, Pikir berakal ya. dan mengingat ya. Oh, iya. Nah, itu ingatlah, berpikir dan berakal. Ya sudah. Pakai berilmu, berpikir dan berakal. Sudah 3 itu. Ikutan. Pakai ilmu kita. Ya, baik. Alhamdulillah. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.